Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? And I hope you are always being healthy. And don't forget to stay healthy ya, by doing sport and also get a proper meal and drink much water. Oke, today, hari ini kalian akan belajar tentang declarative sentence, yaitu jenis kalimat jenis kalimat yang dia itu sifatnya seperti apa dan contohnya seperti apa nanti akan kita bahas lebih lanjutnya. Intinya ini salah satu dari jenis kalimat. Ada declarative sentence, ada imperative sentence, ada interrogative sentence. Oke, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya kita bahas adalah pengertian ataupun konsep dari declarative sentence itu sendiri seperti apa ya. Nah, declarative sentence itu adalah jenis kalimat yang digunakan untuk membuat pernyataan ataupun statement. Nah, statementnya ini berisi fakta ataupun berisi pendapat. Nah, bedanya dengan kalimat imperatif ataupun kalimat yang lain, declarative sentence ini ya isinya cuma pernyataan aja pernyataan. Dan pernyataannya itu ya biasanya bersifat fakta ataupun bisa juga pandangan dia tentang sesuatu, pandangan si pembicaranya ya tentang sesuatu, seperti itu. Contohnya nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, contoh declarative sentence nih. Yang pertama adalah the dog is sleeping on the couch. Yang kedua, this t-shirt is made of cotton. Number 3 atau nomor 3, Henry was born in Jakarta on July 17th, 2000 aja deh, 2000. Nah, ketiga kalimat ini adalah kalimat yang berisi pernyataan saja, jadi berisi fakta dan tidak dibuat-buat ya, jadi cuma menyatakan sesuatu itu seperti itu gitu loh. Nah, contoh tuh nomor 1 artinya anjing itu sedang tidur di kursi panjang ya. Couch itu kursi panjang ataupun seperti sofa tuh couch itu. Bukan coach coach ya. Nah, number 2, this t-shirt is made of cotton. Nah, ini berisi fakta juga ataupun sebuah pernyataan fakta tentang asal dari si kemeja tersebut yang terbuat dari katun. Nomor 3 itu Henry was born in Jakarta. Pada tanggal berapa? July 17, 2000. Berarti si Henry itu faktanya dia lahir itu di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2000. Nah, declarative sentence ini intinya seperti yang sudah Ibu sampaikan, bukan kalimat yang aneh-aneh, hanya kalimat yang berisi pernyataan, bukan kalimat tanya pula. Kalau kalimat tanya berarti dia bukan declarative sentence ya, Mbak. Kalau kalimat declarative sentence itu ya kalimat yang berisi kalimat tentang fakta dan dia itu tidak dalam bentuk interrogatif, tidak dalam bentuk tanya. Bolehkah dalam bentuk negatif? Ya boleh. Tidak mesti fakta yang memang dalam bentuk positif, bisa saja faktanya itu juga dalam bentuk negatif ya. Tapi yang contoh yang Ibu berikan ini semuanya adalah contoh declarative sentence yang positif, seperti itu. Dan yang patut diingat, tidak boleh kalimat interrogatif. Kenapa? Kalau kalimat interrogatif itu bukan termasuk kalimat pernyataan, tapi dia adalah pertanyaan. Sudah beda jenis ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bentuk declarative sentence ataupun pembentukan kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan ya, Mbak ya. Nah, pembentukan kalimat pernyataan diawali atau dimulai dengan subjek
Apa itu subjek? Subjek bisa berupa kata benda ataupun kata ganti. Nah, kata ganti seperti apa itu kata ganti? Kata ganti adalah kata ganti orang ataupun kata ganti benda seperti I, you, we, they, he, she, it. Ya, itu kata ganti. Nah, kalau subjek itu tidak hanya kata ganti, bisa berupa juga kata benda. Bisa kata benda yang memang kelihatan ataupun konkret seperti benda-benda di sekeliling kita, meja, buku, pulpen, botol, gelas, piring. Nah, itu tuh contoh dari concrete noun ya, ataupun kata benda yang memang kelihatan, memang jelas ada. Nah, ada juga abstract noun, yaitu kata benda yang dia itu tidak kelihatan seperti pendengaran, penglihatan ataupun pemikiran kita ya, pikiran ya. Nah, jadi subjek itu tidak hanya berupa I, you, we, they, he, she, it, tetapi bisa juga kata benda. Ya, kata bendanya apa tadi yang tadi Ibu sebutkan ya, contohnya ya. Nah, selain subjek, setelahnya maka diikuti dengan predikat. Apa itu predikat? Predikat itu mencakup kata kerja beserta kata keterangan lainnya dalam kalimat. Nah, di sini Ibu berikan contoh. Yang ditebalkan itu adalah contoh dari predikat. Nah, study di situ bukan ini ya, bukan predikat ya, tetapi lebih ke kata benda. Kata benda apa? Kata benda yang dia itu artinya di situ ada studying itu belajar proses belajarnya, bukan sedang belajar, tapi belajar itu membuat kita lebih mudah ketika tes. Studying makes taking a test easier. Oke. Yang selanjutnya ada tanda baca ataupun punctuation. Nah, jadi si kalimat deklaratif ini berbeda dengan kalimat imperatif. Kalau kalimat imperatif kan diakhiri dengan apa, Mbak? Dengan tanda seru biasanya. Tetapi kalau deklaratif, karena dia penekanannya datar, namanya pernyataannya datar ya, Mbak ya, tidak dengan nada tinggi ataupun dengan nada rendah diakhirinya, maka cukup diakhiri dengan titik. Seperti itu. Dia pergi ke sekolah, titik. Kamu sedang belajar, titik. Nah, itu kan kalimat yang dua kalimat yang Ibu sebutkan itu adalah contoh dari kalimat deklaratif ataupun kalimat pernyataan. Seperti itu. Oke, yang berikutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis deklaratif sentence. Yang pertama adalah simple deklaratif ataupun kalimat pernyataan yang dia itu sederhana, cuma berupa satu frasa aja ataupun satu kalimat saja ya, Mbak ya. Dan cuma isinya itu satu subjek dan diikuti dengan predikat ataupun kata kerja. Contoh kalimatnya, Rara loves cooking, atau Intan likes reading, ataupun she goes to school. Nah, seperti itu ya, intinya hanya satu kalimat. Nah, kalau simple deklaratif ini sama ataupun sederhana seperti simple present tense ya, tidak ada dua kalimat di dalamnya, seperti itu. Nah, jenis kedua adalah compound deklaratif ataupun kalimat pernyataan yang dia itu isinya penggabungan dua frasa ataupun dua kalimat yang dia itu disambung dengan kata hubung ataupun dengan koma ya. Nah, contohnya misalnya Annie loves reading but her brother hates writing. Nah, kalau si kata hubung berada di tengah, maka
ada koma di setelah frasa pertama, tetapi jika si kata hubungnya ini berada di awal maka tidak perlu koma, seperti itu. Oke. Nah, demikian materi tentang declarative sentence ataupun kalimat yang dia itu isinya pernyataan. Intinya kalau yang harus kalian ingat adalah ada jenis-jenis kalimat, ada declarative sentence, ada imperative sentence, dan ada interrogative sentence, dan jenis-jenis kalimat lainnya. Tapi yang kita pelajari sekarang ini adalah declarative sentence, yaitu kalimat yang berisi pernyataan. Nah, pernyataan itu seperti apa? Pernyataan itu ya pernyataan akan sesuatu, dan dia itu sifatnya bisa berupa fakta ataupun pendapat, dan dia itu bukan berupa kata tanya ataupun kata perintah, dan dia diakhiri dengan titik. Nah, baik, ini saja materinya untuk declarative sentence. Semoga bisa dipahami.